Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, tentunya anak-anak di rumah dalam keadaan baik-baik saja, bukan? Pagi ini kita akan melakukan pembelajaran daring di SMKN Negeri 1 Wonorejo dengan mata pelajaran matematika. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, perkenalkan, saya Bu Evi Aryani. Alamat rumah saya di Perum Gria Husada Blok E3 nomor 19 Lawang. Apabila anak-anak nanti ada kesulitan dalam pembelajaran, anak-anak bisa menghubungi Bu Evi di nomor 081 331 484 540. Materi semester 1. Pada materi semester ganjil ini antara lain konsep bilangan berpangkat, bilangan akar, dan logaritma. Yang kedua yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang ketiga, sistem persamaan linier dua variabel. Dan yang keempat, nilai maksimum dan nilai minimum program linier dua variabel. Serta yang terakhir yaitu barisan dan deret aritmatika. Bilangan pangkat ada 3, yaitu yang pertama, bilangan pangkat positif. Kemudian yang kedua, bilangan pangkat negatif. Yang ketiga, bilangan pangkat 0. Tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bilangan berpangkat, bilangan bulat positif, negatif, dan 0. Yang kedua, siswa dapat mengubah bilangan berpangkat bulat negatif menjadi bilangan pangkat positif. Dan yang terakhir, siswa dapat mengenal arti bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Bilangan positif. Bilangan berpangkat bulat positif ini, misalkan diketahui A adalah bilangan real dan N menyatakan bilangan bulat positif, maka dituliskan A pangkat N, di mana A pangkat N ini bisa ditulis menjadi A kali A kali A kali bla 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 kali A, sehingga ini disebut dengan N faktor. Dan A disebut bilangan pokok atau bilangan basis. N adalah bilangan pangkat atau eksponen. Jadi A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali bla 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 kali A. Nah, ini adalah sebanyak N faktor. Contoh bilangan berpangkat, misalkan di bawah ini. 1. 4 pangkat 2 bisa dituliskan menjadi 4 kali 4 sebanyak 2 kali. Misalkan yang kedua, 4 pangkat 3. Karena bilangan pokoknya 4, eksponennya 3, maka kalian tulis bilangan pokoknya apa? 4. Ditulis sebanyak 3 kali, 4 kali 4 kali 4, sebanyak 3 kali, karena di sini pangkatnya adalah pangkat 3. Ya, sehingga menjadi 64. Yang ketiga,
R pangkat 5. R pangkat 5, di sini R sebagai bilangan pokok atau bilangan basis yang merupakan variabel R. Eksponennya adalah 5. Maka R sebagai bilangan pokok, kalian tulis sebanyak 5 kali, sesuai dengan eksponennya 5. Sehingga R kali R kali R kali R. Demikian juga yang Y pangkat 3. Y kali Y kali Y. Karena variabel Y sebagai bilangan pokok. 3 sebagai eksponen, maka Y-nya ditulis sebanyak 3 kali. Misalkan tentukan nilai dari pemangkatan berikut. 3 pangkat 4. Bilangan pokoknya adalah 3, eksponennya 4. Kemudian B 2/5 dalam kurung pangkat 3. Bilangan pokoknya adalah 2/5 dan eksponennya adalah 3. Yang C min 1 pangkat 7. Min 1 adalah bilangan pokok, sedangkan 7 adalah eksponen. Sehingga untuk menjawab, kalian lihat bilangan pokoknya 3, kalian tulis 3. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. Sehingga kalau dijabarkan adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 menjadi 81. Demikian juga yang B anak-anak. 2/5 pangkat 3. Ini kalau dijabarkan menjadi 2/5 kali 2/5 kali 2/5 sama dengan 8/125. Yang C, min 1 pangkat 7. Kita bisa menjabarkan menjadi min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1 sebanyak 7 kali. Sehingga hasilnya adalah min 1. Coba perhatikan anak-anak ya. Karena di sini pangkatnya adalah ganjil, maka hasilnya itu min. Kalau di depan bilangan pokoknya di sini menempel min, maka nanti kalau dipangkatkan ganjil hasilnya adalah min. Min 1 kali min 1 plus 1. Plus kali min, min. Min kali min, plus. Plus kali min, min. Min kali min, plus. Plus kali min adalah min. Kalau di sini misalkan pangkatnya genap, maka hasilnya adalah plus. Ya, jadi begitu ya anak-anak. Sekarang sifat-sifat bilangan antara lain yang pertama, sifat bilangan pangkat bulat positif. Sifat perkalian bilangan berpangkat yang pertama yaitu rumusnya adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Karena di sini kali, maka pangkatnya menjadi tambah. Kemudian sifat pembagian yang kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat. A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka bisa dituliskan menjadi A pangkat M per A pangkat N. Ya, karena di sini bagi, maka pangkatnya menjadi kurang. Berikutnya, sifat pangkat dari bilangan berpangkat. A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka menjadi A pangkat M kali N. Ya, A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkat ini menjadi kali, yaitu A pangkat M kali N. Sifat pangkat dari perkalian bilangan. Rumusnya adalah dalam kurung A kali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Ini merupakan sifat distributif perkalian. Sehingga A pangkat N ditulis seperti ini kali B pangkat N ditulis seperti ini. Yang terakhir adalah sifat
Yang terakhir adalah sifat pangkat dari pembagian bilangan. Sifat pangkat dari pembagian bilangan, misalkan di sini A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ya. Misalkan contoh soal berikut ini. Sederhanakanlah bentuk pemangkatan berikut. Yang A, P pangkat 5 kali P pangkat 10 kali P pangkat 4. Karena di sini bilangan pokoknya sama, yaitu variabel P, maka ditulis sama dengan P, ditulis dulu, kemudian pangkatnya dilihat 5 ditambah 10 ditambah 4, sehingga menjadi P pangkat 19. Ya, anak-anak jangan lupa ya, ini sambil mendengarkan ditulis di buku catatan matematika. Ya, jadi saya minta buku catatan matematikanya jangan dicampur-campur seperti gaduh-gaduh. Jadi ada sendiri catatan untuk matematika dan untuk tugas matematika juga. Sekarang yang B, X pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Maka di sini adalah pangkat 2 dikalikan pangkat 4 sehingga menjadi X pangkat 8. Yang C, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. Karena di sini bagi, maka di sini sama dengan bilangan pokoknya apa? Bilangan pokoknya adalah 2. Karena bilangan pokoknya 2, pangkatnya ditulis di atas, pangkat 6 dikurangi 4. Sehingga menjadi 2 pangkat 2. Ya. Yang D, dalam kurung 3 kali X pangkat 2 kali Y dalam tutup kurung dipangkatkan 2. Koefisien 3 ini adalah dipangkatkan 2 ya anak-anak ya. Coba lihat sini. Di sini sama dengan ini ya. Sama dengan 3 pangkat 2. Ini ya. Kemudian X pangkat 2 dikalikan lagi ini ya, pangkat 2 begini ya. Kemudian Y pangkat 2. Sehingga menjadi 3 pangkat 2 kali X pangkat 4 kali Y pangkat 2. Ya. Yang terakhir, A pangkat 7 kali B pangkat 5 dibagi A pangkat 5 kali B pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Ya, maka menjadi A pangkat 7 kali 2 di sini sama dengan A pangkat 14 yang B menjadi pangkat 10 per A pangkat 5 dipangkatkan lagi 2 menjadi A pangkat 10 kali B pangkat 4. Paham anak-anak ya? Mudah kan? Ya, sekarang selanjutnya. Lihat contoh soal berikut. Hasil dari 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 3 adalah, coba lihat ini. Pilihannya kan yang A 1 juta, yang B 10, yang C 0,001, yang D min 100.000. Kalian lihat bilangan pokoknya sama yaitu 10, di sini 10, maka anak-anak tinggal menulis. Di sini sama dengan 10. Karena di sini kali, maka pangkatnya menjadi apa? Menjadi tambah, yaitu 10 pangkat min 5. Ini ya anak-anak ya.
Penulisan 10 pangkat min 5 itu, kalau 10 pangkat min 5 berarti kan 10-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Karena di sini min, maka menjadi 1/100.000. Atau ditulis menjadi apa? 1/100.000 atau min 100.000. Ya. Berikutnya contoh yang ini. 2 kali 3/5 pangkat 4 kali 3/5 pangkat 8 sama dengan yang besar ditulis dulu ya anak-anak ya. Kemudian setelah ditulis dilihat bilangan pokoknya adalah 3/5. Ya, karena di sini kali, maka pangkatnya menjadi 4 ditambah 8 sehingga menjadi 3/5 pangkat 12. Ya, paham ya anak-anak? Yang kedua, A pangkat 15 kali A pangkat 1. Ini artinya 1 ya anak-anak ya. Meskipun tidak ada pangkat, tapi ini artinya A pangkat 1. Dibagi A pangkat 5. Dibagi lagi A pangkat 4. Karena di sini bilangan pokoknya adalah A, kalian tulis A. Kalau sudah pangkat 15 ini pindah ke sini. Kemudian pangkat satunya ditambah pangkat 1 ditaruh di sini. Yang min 5 ini adalah merupakan A pangkat 5 per A pangkat 5 karena di sini per maka pangkatnya menjadi min dibagi A pangkat 4 sehingga ini pangkatnya kalian jumlah dulu menjadi A pangkat 11 dibagi A pangkat 4 sama dengan A pangkat 7. Contoh soal yang ketiga. Dalam kurung 2/3 pangkat 3 kali X pangkat 1. Menjadi min 2/3 kali 3 kali min 2/3 pangkat 3 kali 4. Ini bukan X ya anak-anak ya. Ini jadi soalnya min 2/3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Maka menjadi min 2/3 pangkat 3 kali 4. Sehingga menjadi min 2/3 pangkat 12. Ini hasilnya adalah min juga hasilnya. Ini min 2/3 pangkat 12. Selanjutnya yang kedua yaitu pangkat bulat negatif dan 0. Pangkat bilangan berpangkat 0 ya. Bilangan berpangkat 0. Untuk A elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Maka rumusnya adalah semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 adalah 1. Atau A pangkat 0 sama dengan 1. Dan yang ketiga, bilangan berpangkat negatif. Rumusnya adalah A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi, minnya ini, pangkat minnya berubah menjadi 1 per A pangkat N. Jadi, A pangkat N ditaruh di bawah, minnya menjadi 1 per. Paham anak-anak ya? Oke. Yang berikutnya di sini rumus A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Ya. Kemudian dengan A bilangan real. Ya, bilangan real yang tidak boleh 0. Dan M, N bilangan bulat positif yang memenuhi M lebih dari N. Untuk A bilangan real dan M bilangan bulat positif yang memenuhi M lebih dari N berlaku A per
A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Berikutnya, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan A bilangan real. A tidak boleh sama dengan 0. Tuliskan, misalkan di sini, tuliskan dalam bentuk pangkat positif. Karena A sama dengan 3 pangkat min 5, ini kan dalam bentuk pangkat negatif, maka anak-anak disuruh merubah ke dalam bentuk pangkat positif. Demikian juga yang B, min 8 pangkat min 4. Yang C, A pangkat min 2. Di sini bentuk pangkat negatif kalian rubah menjadi pangkat positif, maka hasilnya seperti ini. 3 pangkat min 5 sama dengan 1 per 3 pangkat 5. Yang min jadi apa anak-anak? Yang ini tetap kalian tulis di bawah sini. 3 per 5. Minnya berubah menjadi 1 per. Ya. Yang B juga begitu. Min 8 pangkat min 4. Yang bawah tetap ditulis min 8 pangkat 4. Minnya yang di pangkat ini berubah menjadi 1 per ini. Demikian juga yang C. 1 per A pangkat 2. Maka di sini penulisannya menjadi apa anak-anak? Kalau yang ini berubah menjadi A pangkat min 2. Jadi begini penulisannya. Penulisannya adalah seperti ini. Sama dengan A pangkat min 2. Gini. Ya. Sekarang yang nomor 2. Tuliskan dalam bentuk pangkat negatif. Ya. Karena di sini A 1 per 7 pangkat 2 bentuk negatifnya, pangkat negatifnya adalah ditulis yang bawah 7 pangkat 2. Yang 1 per menjadi min, kebalikan dari yang soal nomor 1. Yang B, 1 per 2 pangkat 6, kalau ditulis adalah 2 pangkat min 6. Yang C, 1 per A pangkat 9, ini ditulis dulu ya anak-anak. Sama dengan A pangkat 9. Min-nya dari mana, Bu? Min-nya adalah dari 1 per. Ini min-nya dari mana, Bu? Dari 1 per juga. Ya. Demikian juga tadi soal yang nomor 1 dan nomor 2 adalah soal kebalikan yang menjadi bilangan positif, yang bawah adalah menjadi pangkat negatif. Bilangan berpangkat 0. Selain bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat negatif, ternyata dalam operasi bilangan berpangkat juga ada perpangkatan 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian nikmati gratis ongkir ekstra dan cashback hingga 188.000 setiap hari. Ikuti dan tonton. Selain bilangan berpangkat 0 ya, lihat ya anak-anak ya, A pangkat 0 sama dengan 1. Penulisan A pangkat 0 sama dengan A pangkat M min M. Atau bisa ditulis A pangkat M dibagi A pangkat M. Sama dengan 1. Jadi A pangkat 0 adalah 1. Semua bilangan jika dipangkatkan 0 adalah 1. Ya. Kemudian yang contoh
A 5 pangkat 0, yang B 12 pangkat 0, C 25 pangkat 0, 5 pangkat 0 1, 12 pangkat 0 1, 25 pangkat 0 juga 1. 34 kali A pangkat 2 kali B pangkat 0. Yang dihitung dulu adalah yang pangkat 0 dulu. B pangkat 0 berarti 1. Sehingga penulisannya tinggal 34 kali A pangkat 2. Ini adalah jawabannya. Sekarang kalau misalkan 2020. Ini ya anak-anak ya. Dipangkatkan 0. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 1. Jadi berapapun bilangan yang dipangkatkan 0 adalah 1. Kemudian latihan soal bilangan pangkat dan akar. Anak-anak nanti kalian mengerjakan di buku tugas soal nomor 1 sampai nomor 5 ini wajib kalian kerjakan dengan cara penyelesaiannya atau cara menjawabnya. Ya, yang pertama ubahlah dalam pangkat negatif. Yang kedua, ubahlah dalam pangkat positif. Jadi nanti anak-anak lihat contoh keterangan Bu Evi yang di atas tadi ya. Yang ketiga, dengan menggunakan arti bilangan berpangkat, sederhanakan pernyataan berikut. Min 2 kali 3 pangkat min 5 bisa ditulis menjadi min 2 pangkat min 5 kali 3 pangkat min 5. Ya, jadi seperti itu. Kemudian cara mengerjakannya. Yang pertama, kerjakan di buku soal matematika. Kemudian tulis cara penyelesaian jawabannya. Kalau sudah difoto, kirim ke WA Bu Evi Aryani atau ke email Bu Evi ya. Jadi emailnya nanti saya share di grup, kalian bisa mengumpulkan di emailnya Bu Evi. Tugas dikumpulkan maksimal 3 hari setelah saya menerangkan ini. Demikian anak-anak. Semoga ilmu yang sudah saya sampaikan dari yang paling atas sampai yang terakhir ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila nanti ada yang kesulitan untuk mengerjakan, kalian bisa japri di HP-nya Bu Evi ya. Jadi untuk mengerjakan bisa di buku tugas atau di kertas folio. Tapi saya tidak mau di kertas folio, di buku tugas saja semua, biar nanti tidak morat-marit ya. Saya kira sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akmal, ya apa terusan le? Oh, sudah dilek kok ono mana aku mau ndak kesel. Langsung kayak Pak Resmi. Ibu lanjut saran ini. Oke, lalu langsung recording. Ini kan sono anu. Ya sono